Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Khairotunishak dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Selamat menonton. Sekarang saya akan membahas tentang apa itu sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan kumpulan beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Komponen sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri dari organ jantung dan pembuluh darah, di mana organ jantung berperan sebagai pompa dan pembuluh darah berperan sebagai salurannya. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah dan zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh manusia. Sistem kardiovaskuler bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahkan sisa metabolisme, dan zat kekebalan tubuh. Sehingga dapat dilihat bahwa sistem kardiovaskuler memiliki fungsi utama, yaitu untuk mentransportasikan darah dan zat-zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh. Berdasarkan aliran darah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Berdasarkan ukuran penampangnya, pembuluh darah dapat dikelompokkan menjadi pembuluh darah besar, sedang, dan pembuluh darah kecil. Anatomi sistem kardiovaskuler. Yang pertama adalah jantung. Jantung terletak di rongga dada dan cenderung terletak di sisi kiri. Pada kelainan dextrakardio jantung, justru jantung terletak di sisi sebelah kanan. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar, organ paru, dan timus di bagian depannya. Jantung terdiri dari 4 ruang yang terdiri dari yang pertama adalah atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Ruang jantung tersebut terbentuk karena adanya sekat interventrikuler dan sekat atrioventrikuler. Pada saat atrioventrikuler terdapat 2 buah katup jantung, yaitu katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis. Disebut katup tricuspidalis karena terdiri dari 3 lempengan katup, dan disebut bicuspidalis karena terdiri dari 2 buah lempeng katup. Atrium kanan dan kiri memiliki ukuran yang sama, demikian juga ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Atrium dibatasi oleh otot jantung dan sekat yang tipis, sedangkan bagian ventrikel dibatasi oleh otot jantung dan sekat interventrikuler yang tebal. Darah di dalam jantung mengalir dalam satu arah. Dari atrium kanan, darah akan mengalir ke ventrikel kanan. Darah ini mengandung oksigen yang rendah dan banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian darah dialirkan ke paru melalui arteri pulmonalis untuk mendapatkan oksigen. Dari paru-paru, darah akan kembali ke atrium. Darah ini kaya dengan oksigen karena telah melalui oksigenasi di dalam paru-paru. Dari atrium kiri dialirkan ke ventrikel kiri, selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. Fungsi sistem kardiovaskuler. Jantung sebagai pompa. Denyut jantung. Jantung memiliki sistem yang memungkinkan mereka untuk berdenyut sendiri.
Sistem ini disebut dengan penghantar yang terdiri dari simpul sinoatrial. Siklus jantung. Kontraksi otot jantung terjadi dalam satu rangkaian tertentu sesuai dengan perjalanan depolarisasi. Apa yang dimaksud dengan depolarisasi? Depolarisasi yaitu suatu keadaan di mana ion positif mulai masuk ke dalam membran jantung, sehingga mengakibatkan serangkaian perubahan tekanan dan aliran dari ruang jantung. Rangkaian perubahan yang terjadi atau yang sering disebut dengan siklus jantung terdiri dari yang pertama adalah siklus akhir diastolik, yaitu katup atrioventrikuler membuka katup pulmonalis dan aorta menutup. Yang kedua adalah sistol atrium, yaitu kontraksi atrium mendorong darah tambahan ke ventrikel. Yang ketiga adalah kontraksi isovolumetrik ventrikel, yaitu mengakibatkan menutupnya katup atrioventrikuler. Yang keempat adalah ejeksi ventrikel, yaitu dengan terbukanya katup aorta dan pulmonal mulailah fase ejeksi ventrikel. Yang kelima adalah relaksasi isovolumetrik ventrikel, yaitu merupakan setelah seluruh alat ventrikel berelaksasi yang diikuti oleh penutupan katup aorta dan pulmonal, tekanan ventrikel akan menurun dengan tajam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunyi jantung. Secara normal akan terdapat 2 bunyi jantung pada setiap satu siklus jantung. Bunyi jantung pertama dan kedua digambarkan sebagai bunyi loop dan dup pada bunyi kedua. Bunyi pertama ditimbulkan oleh getaran yang terjadi akibat penutupan katup aorta dan pulmonal yang terjadi setelah akhir sistole ventrikel. Sekian penjelasan saya tentang sistem kardiovaskuler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.